A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak orang yang tak peduli jika pekerjaan yang dilakukannya tidak halal atau melanggar ketentuan syariat. Mereka tetap menjalaninya selama bisa memenuhi kebutuhan perut. Sudah terlena akan kenikmatan dunia yang hanya sesaat, mencari kekayaan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi keinginan yang tidak pernah habis-habisnya. Manusia terus mencari kekayaan tanpa memperdulikan dari mana harta itu, apakah halal atau haram. Bahkan ada ungkapan yang lebih membuat kita miris, yaitu cari yang haram saja susah, apalagi cari yang halal. Seperti itulah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat kita saat ini, terutama dalam urusan mencari rezeki. Tak banyak yang mampu peduli dengan ketentuan syariat. Hal ini seperti apa yang pernah disabdakan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau haram. Hadis riwayat Bukhari. Berikut adalah pekerjaan akhir zaman yang masih banyak dikerjakan oleh manusia. Yang pertama adalah suap menyuap. Sering kita mendengar hal-hal yang berbau suap, bahkan yang seharusnya halal tapi bisa menjadi haram karena suap. Beberapa contohnya ketika masuk sekolah universitas atau pekerjaan, orang rela membayarkan sejumlah uang agar mereka dapat diterima. Ini sudah termasuk praktik suap menyuap. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua adalah zina. Miris saat ini ketika zina sudah menjadi pekerjaan mereka. Berdalih dengan susahnya mendapatkan pekerjaan, akhirnya melakukan perzinaan untuk dapat menghidupi dirinya dan keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang berzina maka iman keluar darinya, maka ia wajib menjaga diri dari berbuat zina, dan apabila dia berhenti dari berbuat zina maka iman kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang ketiga adalah riba. Definisi riba menurut para ulama adalah sebagai berikut. Suatu akad atau transaksi pada barang tertentu yang ketika akan berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syariat, atau adanya penundaan penyerahan kedua barang
atau salah satunya. Riba juga berarti tambahan. Riba dapat berarti bertambah dan tumbuh. Sedangkan hukum riba adalah haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulis dan kedua orang yang menjadi saksi atasnya. Ia berkata, mereka itu sama saja. Hadis riwayat Muslim. Bahkan pelaku riba sama saja mengumumkan perang pada Allah dan Rasul-Nya. Adakah peluang untuk menang? Tentu tidak. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 279. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan dari riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran surah Al-Baqarah ayat 279. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, oleh karena itu sebisa mungkin kita meninggalkan pekerjaan yang menyangkut hal-hal tersebut. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri padanya. Insya Allah petunjuk akan datang dan kita akan diberi rezeki yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.